Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia, NIM 200160056, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dalam mata kuliah pengantar psikolinguistik dengan dosen DRA Ermawati Arif MPD dengan kode seksi kelas 202210160088. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai gangguan berbahasa. Yang A, pengertian gangguan berbahasa. Kata bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang berarti lidah. Awalnya, pengertiannya hanya merujuk pada bicara, namun selanjutnya digunakan sebagai bentuk sistem konvensional dari simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi. American Speech Language Hearing Asosiasi Commit on Language mendefinisikan bahasa sebagai suatu sistem lambang konvensional yang kompleks dan dinamis yang dipakai dalam berbagai cara berpikir dan berkomunikasi. Gangguan berbahasa termasuk ke dalam kajian psikolinguistik. Gangguan-gangguan berbahasa akan mempengaruhi proses berkomunikasi dan berbahasa. Gangguan bahasa merupakan halangan, rintangan, dan sesuatu yang menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Field 2003, gangguan berbahasa dipelajari dengan dua alasan mendasar, yaitu dengan memahami kesulitan penyandang gangguan bahasa dalam bidang linguistik dan dengan membandingkannya dengan pemerolehan bahasa secara normal. Kita dapat mempertimbangkan jenis teknik pengajaran yang dapat membantu anak-anak dengan gangguan bahasa. Yang kedua, secara teoritis, dengan mempelajari penyimpangan pemerolehan bahasa baik dari penyandang dewasa maupun anak-anak. Kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana kapasitas pengembangan pemerolehan bahasa yang normal. Yang B, jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Secara medis, menurut Siddhartha 1984, gangguan berbahasa dapat dibedakan atas gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara dikelompokkan atas gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Gangguan ini dapat dirinci atas gangguan akibat faktor kelainan paru-paru, pulmonal, gangguan akibat faktor laring, dan gangguan akibat faktor lingual. Yang kedua, gangguan akibat multifaktorial. Gangguan ini dapat dibedakan atas, yaitu gangguan berbicara serampangan, berbicara propulsif, yang biasanya terdapat pada penderita penyakit Parkinson, yaitu kerusakan otak yang menyebabkan otak menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Serta berbicara mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Yang ketiga, gangguan psikogenik. Pada gangguan ini tidak dapat dikatakan sebagai gangguan berbahasa, namun lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan mental, seperti berupa berbicara manja, berbicara kemayu, serta berbicara gagap. Yang kedua, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa dapat dibedakan atas gangguan akibat faktor medis dan akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolir dari lingkungan kehidupan bagaimana masyarakat yang semestinya. Ketiga, gangguan berpikir. Gangguan berpikir dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi pikun, demensia, skizofrenik, dan depresif. Pikun atau demensia merupakan orang yang menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apreksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan lingkungan, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Yang kedua, skizofrenik. Skizofrenik ini merupakan gangguan berbahasa
yang diakibatkan dari gangguan berpikir. Penderita ini juga dapat berbicara secara terus-menerus. Yang ketiga, depresif. Gangguan ini menyebabkan penderitanya yaitu terjadinya tekanan jiwanya, jadi jiwanya tertekan. Selain jenis-jenis yang telah disebutkan tadi, selanjutnya gangguan berbahasa pada anak juga dapat dikelompokkan atau dibedakan atas yang pertama spektrum autisme atau ASD, disleksia, gagap atau stuttering, apreksia lisan, gangguan bicara dan bahasa khusus, serta cerebral palsy. Selanjutnya, penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara dapat disebabkan oleh pertama, hambatan pendengaran, kedua, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor, yang ketiga, masalah keturunan, yang keempat, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua, yang kelima, faktor televisi atau faktor tontonan. Hal ini juga berpengaruh kepada gangguan berbicara pada anak. Yang keenam, keterbatasan kemampuan kognitif, dan yang terakhir adalah gangguan pervasif. Yang kedua adalah gangguan berbahasa. Gangguan berbicara pada anak dapat disebabkan karena kelainan organik yang mengganggu beberapa sistem tubuh seperti otak, pendengaran, dan fungsi motorik lainnya. Yang ketiga adalah gangguan berpikir. Gangguan ini dapat disebabkan oleh terganggunya fungsi otak dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yang C, cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Menurut Sastra 2011, penanganan gangguan bicara diawali dengan identifikasi pasien seperti riwayat kesehatan, kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian dari penanganan tersebut dilanjutkan dengan diagnosis. Dari diagnosis tersebut kemudian ditentukan atau diterapkan terapi yang tepat untuk pasien. Terapi yang dapat dilakukan ada 3. Yang pertama, terapi bicara. Terapi bicara dapat menggunakan audio atau video dan cermin. Terapi bicara pada anak dapat menggunakan pendekatan bermain boneka, bermain peran, memasangkan gambar atau kartu. Sementara itu, pada orang dewasa dapat menggunakan metode langsung melalui latihan dan praktik. Kedua, terapi oral motorik. Latihan ini tidak melibatkan proses langsung berbicara, yaitu seperti melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Yang ketiga, terapi intonasi melodi. Terapi intonasi melodi dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa. Melodi yang digunakan biasanya bertempo lambat, bersifat lirik, dan mempunyai tekanan yang berbeda. Selanjutnya, pencegahan gangguan berbahasa pada anak usia 3 tahun dapat dilakukan dengan cara atau langkah-langkah yaitu berbicara secara langsung dengan anak mengenai apa yang sedang dilakukan. Yang kedua, gunakan gerak tubuh dan tunjuk benda yang sedang disebutkan. Yang ketiga, membaca buku dengan anak. Yang keempat, menunggu anak berbicara dengan sabar ketika anak sedang menjelaskan sesuatu.